Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 13 Februari 2026. Judul renungan hari ini adalah Hiduplah Lebih Tinggi dari Pengaruh Setan. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Lukas 22 ayat 3, yang berbunyi, "Maka masuklah iblis ke dalam Yudas, yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu." Yudas Iskariot adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Ia berjalan bersama Sang Guru, mendengarkan ajarannya, dan menyaksikan mukjizatnya. Namun, Yudas memiliki kelemahan. Ia suka mengambil apa yang bukan miliknya, dan itu membuka pintu bagi setan untuk menguasai hatinya. Alkitab memberitahu kita bahwa Yudas adalah bendahara pelayanan Yesus dan sering mencuri uang dari kantong. Yohanes 12 ayat 6. Yang tidak ia sadari adalah bahwa setan mengeksploitasi kelemahan seseorang, dosa-dosa yang mereka sukai untuk mengendalikan dan menghancurkan mereka. Yudas mengira ia sedang pintar, tetapi sebenarnya ia sedang dituntun menuju kehancurannya sendiri. Kitab suci mengungkapkan bahwa Yudas pergi kepada para pemimpin orang Yahudi dan menawarkan diri untuk mengkhianati Sang Guru. Ketika ia membawa para prajurit kepada Yesus dan mengkhianatinya dengan ciuman, maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Lukas 22 ayat 48. Bahkan saat itu, Yudas tidak merasa menyesal. Baru setelah ia melihat Yesus dihukum mati, kengerian atas apa yang telah dilakukannya benar-benar menghantamnya. Dipenuhi keputusasaan, Yudas pergi dan menggantung dirinya sendiri. Ia hilang selamanya. Begitulah cara setan bekerja. Ia membutakan korbannya dengan tipu daya dan keinginan, sampai mereka tidak lagi memahami diri mereka sendiri. Ia mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang tidak dapat mereka jelaskan, dan pilihan yang tidak dapat mereka batalkan. Yudas tidak pernah berniat menjadi seorang pembunuh, tetapi dosa adalah jalan tanpa jarak aman. Pikirkan berapa banyak orang saat ini, seperti Yudas, yang disesatkan oleh keserakahan, kemarahan, atau nafsu. Banyak pembunuh, perampok, dan orang-orang kejam memiliki keluarga, orang tua, atau anak-anak yang mereka cintai. Namun mereka melakukan hal yang tak terbayangkan, dan kemudian bertanya pada diri sendiri, "Mengapa aku melakukan itu?" Orang dapat didorong oleh pengaruh yang tak terlihat, ketika mereka menyerah pada keinginan yang salah. Itulah mengapa penting untuk menjaga hatimu. Jangan pernah membiarkan keserakahan, kepahitan, nafsu, atau kemarahan menemukan tempat di dalam dirimu. Penuhi hatimu dengan firman dan serahkan dirimu kepada Roh Kudus. Itulah cara untuk menjauhkan setan dan hidup di atas pengaruhnya, berjalan dalam kebenaran dan keadilan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, aku bersyukur atas terang firman-Mu dan pelayanan Roh-Mu yang membimbingku berjalan dalam kebenaran dan keadilan. Hatiku dipenuhi dengan kasih-Mu dan pikiranku selaras dengan kehendak-Mu. Aku menolak setiap pengaruh setan dan berjalan dalam hikmat, kemurnian, dan kuasa Roh dalam nama Yesus. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Yohanes 13 ayat 2, Yakobus 1 ayat 14-15, Efesus 4 ayat 27. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika Anda belum menerima keselamatan atau belum menerima Kristus secara pribadi dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan segenap hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia daripada kematian. Aku percaya Dia masih hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan dalam namanya, aku mempunyai hidup yang kekal. Aku telah dilahirkan kembali. Terima kasih Tuhan karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Amin. Selamat, Anda sudah lahir baru di dalam Kristus Yesus. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.